Halo sahabat Sumayasa, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 4 SD yang berhubungan dengan pokok bahasan yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Yuk kita simak materinya berikut ini. Burung beo burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan terbangun channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan share. Macam-macam gaya. Gaya yang akan kita bahas di sini adalah gaya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi bukan gaya rambut, gaya baju, atau gaya lainnya. Nah, macam-macam gaya sehubungan dengan ilmu pengetahuan alam itu ada yang pertama gaya otot, kemudian yang kedua gaya pegas, yang ketiga gaya gesek, yang keempat gaya magnet, dan yang kelima gaya gravitasi. Mari kita simak uraian berikut ini. Pengertian gaya. Apa itu gaya? Dalam ilmu pengetahuan alam, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak atau posisi. Gerak benda dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pertama adalah besar kecilnya gaya yang bekerja pada benda. Misalnya, semakin kuat menarik ketapel maka semakin jauh kerikil akan terlontar. Kemudian faktor yang kedua yaitu besar kecilnya gaya gesekan. Misalnya, sepeda di jalan beraspal lebih mudah bergerak dibandingkan di jalan berbatu. Nah, dengan demikian, gerak benda dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor pertama besar kecilnya gaya, kemudian faktor kedua adalah besar kecilnya gaya gesekan. Di awal kita sudah membahas bahwa ada beberapa jenis gaya. Sekarang kita akan melihat pengertian dan contoh dari masing-masing jenis gaya tersebut. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh gerakan otot manusia atau otot hewan untuk melakukan gerakan tertentu atau untuk menggerakkan suatu benda. Berikut ini merupakan beberapa contoh aktivitas yang memanfaatkan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, misalnya ketika seorang anak sedang melakukan push up. Yang kedua, kegiatan mendorong dan menarik benda. Yang ketiga, kegiatan mengangkat benda. Yang keempat, kegiatan membajak dengan sapi. Dan yang kelima, kegiatan kuda menarik gerobak. Nah, ini merupakan beberapa contoh kegiatan dalam segala aktivitas sehari-hari yang memanfaatkan gaya otot. Nah, selain contoh ini masih banyak lagi contoh-contoh lainnya. Nanti silakan teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar. Selanjutnya, gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh meregangnya benda-benda elastis seperti karet, pir, dan pentil. Berikut ini beberapa contoh pemanfaatan gaya pegas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika seorang anak sedang menarik ketapel. Nah, di sini terlihat pintil yang meregang akibat adanya gaya pegas. Yang kedua yaitu karet yang ditarik. Dan yang ketiga yaitu pir yang ditarik akan meregang. Nah, ini merupakan tiga contoh benda yang menggunakan atau memanfaatkan gaya pegas. Selanjutnya, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang ditimbulkan oleh permukaan dua buah benda yang saling bersentuhan. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gerak benda. Berikut ini contoh gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu gesekan antara ban motor dengan aspal. Yang kedua, gesekan antara sepatu dengan lantai. Yang ketiga, gesekan antara kain pel dengan lantai. Dan yang keempat, gesekan permukaan benda dengan lantai. Nah, ini merupakan pemanfaatan gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan atau dorongan dari benda-benda magnet.
Benda-benda yang dapat ditarik atau didorong oleh magnet disebut dengan benda magnetis. Sedangkan benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet disebut dengan benda diamagnetis. Bentuk-bentuk magnet. Ada beberapa bentuk-bentuk magnet. Yang pertama, magnet batang, yaitu magnet yang bentuknya seperti batang. Kemudian yang kedua, magnet U, atau sering juga disebut dengan magnet ladam. Yang ketiga, magnet silinder yang berbentuk seperti tabung. Yang keempat, magnet jarum. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk magnet. Nah, berikut ini merupakan contoh benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, yaitu benda-benda yang terbuat atau berbahan dari besi. Contohnya seperti sepaku dan skrup. Kegunaan magnet. Berikut ini merupakan beberapa contoh kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu magnet dimanfaatkan untuk pembuatan salon pada speaker aktif. Kemudian yang kedua, penggunaan magnet pada kompas sebagai petunjuk arah. Yang ketiga, penggunaan magnet pada alat berat yang bertujuan untuk mempermudahkan suatu pekerjaan. Yang keempat, penggunaan magnet pada pintu kulkas. Yang kelima, penggunaan magnet pada dinamo kumparan. Yang keenam yaitu penggunaan magnet pada rel kereta api. Nah, ini merupakan contoh penggunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi terhadap suatu benda. Dengan demikian, benda-benda yang dilempar akan selalu jatuh. Contoh gaya gravitasi yaitu misalnya buah apel jatuh ke permukaan tanah. Kemudian, astronot dapat mengambang di luar angkasa. Nah, hal ini terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh gaya terhadap benda. Ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama yaitu pengaruh gaya pada bentuk benda. Yang kedua, pengaruh gaya pada benda diam. Dan yang ketiga, pengaruh gaya pada benda yang bergerak. Yang pertama, kita akan melihat pengaruh gaya pada bentuk benda. Nah, di sini jika kita lihat ada beberapa plastisin kemudian dibentuk. Baik itu dibentuk menjadi buah-buahan atau hanya ditekan saja. Nah, pengaruh gaya pada bentuk benda. Gaya dapat mempengaruhi bentuk benda, di mana benda yang dapat diubah bentuknya umumnya merupakan benda padat. Contoh lain misalnya ketika kertas digenggam menggunakan tangan, maka kertas tersebut akan mudah untuk dibentuk. Dan ketika kaleng minuman kita remas menggunakan tangan, maka kaleng tersebut juga akan berubah bentuk. Nah, inilah yang ditimbulkan oleh gaya pada bentuk benda. Jadi, dengan adanya suatu gaya, maka bentuk benda bisa berubah. Yang kedua, pengaruh gaya pada benda diam. Gaya dapat mempengaruhi benda diam. Benda yang semula diam dapat bergerak karena diberikan gaya. Contohnya, benda akan berpindah ketika ditarik atau didorong. Yang ketiga yaitu pengaruh gaya pada gerak benda. Gaya dapat mempengaruhi benda yang bergerak. Benda yang semula bergerak dapat menjadi diam atau bergerak lebih cepat dan dapat pula berubah arah. Contoh gaya yang membuat benda yang semula bergerak menjadi diam yaitu ketika kita mengendarai sepeda motor saat lampu merah dan diberikan gaya gesekan, maka benda atau sepeda motor yang semula bergerak akan menjadi diam. Selanjutnya contoh gaya yang berpengaruh pada perubahan kecepatan suatu benda. Nah, misalnya ketika seorang anak sedang mengendarai sepeda dan di depan tersebut ada ayam, maka anak tersebut akan memberikan gaya gesekan, yaitu dengan memencet rem atau menginjak rem, sehingga kecepatan benda tersebut atau kecepatan sepeda tersebut akan menjadi berkurang. Selanjutnya yaitu pengaruh gaya pada benda yang bergerak, yaitu merubah arah.
Misalnya sebuah bola yang menggelinding, kemudian diberikan gaya, maka bola tersebut akan berubah arahnya. Nah, inilah pengaruh gaya pada benda yang bergerak. Bisa benda tersebut menjadi diam, atau bergerak lebih cepat, atau bergerak lebih lambat, dan juga bisa berubah arahnya. Mari melakukan refleksi. Yang pertama, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda mengalami perubahan gerak atau posisi. Yang kedua, apa saja kegiatan sehari-hari yang memakai gaya? Contoh kegiatan sehari-hari yang memakai gaya misalnya menendang bola, menyapu, berjalan, bermain gitar, mengangkat benda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, kapan gaya gesek terjadi? Gaya gesek terjadi ketika dua buah benda saling bersentuhan. Misalnya ketika kita berjalan, ada gaya gesekan antara lantai dengan sandal atau sepatu. Yang keempat, apa pengaruh gaya gesek pada suatu benda? Ada beberapa pengaruh gaya gesek terhadap suatu benda. Gaya gesek dapat memperlambat laju benda, gaya gesek dapat mengurangi kecepatan benda, dan gaya gesek dapat menghentikan benda yang sedang bergerak. Contohnya yaitu ketika sepeda motor yang direm. Selanjutnya yang kelima, bagaimana cara memperkecil atau memperbesar gaya gesek pada suatu benda? Cara memperkecil gaya gesek. Yang pertama, memakai pelumas pada permukaan bidang kerja yang bergesekan. Yang kedua, memperkecil luas permukaan bidang kerja yang bergesekan. Yang ketiga, memberi roda pada benda. Dan yang keempat, memperhalus permukaan bidang kerja yang bergesekan. Selanjutnya, cara memperbesar gaya gesek. Yang pertama, memperkasar permukaan bidang kerja yang bergesekan. Yang kedua, memperluas permukaan bidang kerja yang bergesekan. Dan yang ketiga, melapisi permukaan benda dengan karet. Nah, baiklah sahabat Sumayasa, demikian tadi materi pembelajaran kita kali ini yang berhubungan dengan gaya dan pengaruh gaya terhadap suatu benda. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Nasi kecap rasanya gurih ditambah kuah daging cumi. Saya ucapkan terima kasih sudah mendukung video kami. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.